Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ini kita akan bicara mengenai bagaimana cara belajar hukum acara perdata. Bicara mengenai hukum acara perdata, berarti kita bicara salah satu bidang hukum yang cukup perlu untuk dikuasai karena kita akan terlibat di dalam proses penyelesaian perkara perdata. Di dalam menghadapi permasalahan hukum perdata, tentunya kita perlu dibekali oleh pengetahuan, pemahaman mengenai hukum formil ini. Kalau kita bicara masalah hukum perdata, berarti kita harus tahu persis peristiwa hukum perdata apa yang terjadi. Dari peristiwa hukum perdata itu, siapa subjek-subjek hukum yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung. Kita ketahui bahwa subjek hukum bisa perorangan, bisa badan hukum. Badan hukum bisa PT, bisa CV, bisa firma, bisa yayasan, bisa BUMN, BUMD, dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah tahu siapa yang terlibat dalam suatu peristiwa hukum perdata ini, maka kita bisa memposisikan kasus itu di posisinya yang sebenarnya. Ya. Kemudian kita juga harus tahu di antara subjek hukum itu ada hubungan hukum seperti apa. Karena kita tahu kalau ada hubungan hukum berarti masing-masing pihak ada hak dan kewajiban. Kalau hak kewajiban itu dilaksanakan, ada pihak yang merasa dirugikan, merasa haknya hilang, merasa haknya terancam tidak diperoleh, keuntungan yang harusnya didapat tidak dapat, maka dia merasa dirugikan. Nah, biasanya pihak-pihak yang merasa dirugikan dari suatu peristiwa hukum yang terjadi, maka dia akan melakukan upaya untuk mencari keadilan ke pengadilan. Nah, kalau dia mencari pengadilan, maka dia kemungkinan meng-hire lawyer. Oleh karena dia akan meng-hire lawyer, maka perlu pertama yang harus dipahami adalah bagaimana cara membuat surat kuasa khusus yang baik dan benar dari penggugat dan lawyernya tadi, gitu kan. Tentu pihak yang diduga melakukan tadi merugikan tadi, maka pihak tersebut disebut tergugat. Kalau lebih dari satu ya tentu para tergugat. Nah, tentunya akan dilihat berapa kerugian secara material dan bagaimana kerugian imaterial dan sebagainya. Persoalan hukum perdata itu cuma hanya dua kemungkinannya, perbuatan melawan hukum atau wan prestasi. Namun perbuatan melawan hukum dan wan prestasi itu bisa terjadi di semua sektor bidang kehidupan hukum, ya. Jadi bisa terjadi di keluarga, di waris, di berbagai macam perjanjian-perjanjian, di asuransi, perbankan, investasi, bisa juga terjadi di medical, perlindungan konsumen, dan sebagainya, termasuk pajak dan pengangkutan laut, udara, darat, juga bisa terjadi di bidang hak kekayaan intelektual. Ya, bisa terjadi di paten, merek, cipta, desain industri, dan bisa juga terjadi di kepailitan dan sebagainya. Oleh karena itu, sebagai pihak yang terlibat di dalam permasalahan ini, dan kalau berperan serta di dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan, tentu semua yang terlibat di pengadilan on base selalu mengacu kepada peraturan-peraturan yang diatur oleh hukum acara perdata ini. Ya. Nah, penyelesaian perkara perdata sesuai dengan aturan mainnya hukum acara perdata itu secara bertahap dan tahap demi tahap akan diatur seluruhnya oleh hukum acara perdata. Nah, sebelum lawyer-lawyer tadi bertindak untuk atas nama prinsipal, penggugat maupun tergugat, maka lawyer akan mempersiapkan surat kuasa khusus. Nah, bagaimana
membuat surat kuasa khusus itu nanti kita bicara di seri berikutnya, karena kita harus punya waktu tersendiri untuk bicara surat kuasa khusus. Setelah lawyer mempunyai surat kuasa khusus yang baik, yang benar formalitasnya, benar kontennya, substansinya, sah, maka yang bersangkutan lawyer tadi akan mendaftarkan gugatannya. Nah, gugatannya juga perlu di draft oleh lawyernya, kemudian dimintakan persetujuan oleh kliennya, baru nanti akan didaftarkan. Bagaimana membuat surat gugatan itu yang baik dan benar? Itu juga ada taktik strateginya, karena formalitasnya harus benar, substansinya gugatan itu harus tepat, dan memerlukan ketelitian yang tinggi untuk bisa menyusun gugatan yang bisa diharapkan nanti gugatan itu diterima, dikabulkan gugatan itu seluruhnya atau sebagian, ya. Karena kita jangan sampai membuat gugatan yang akhirnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, itu jangan sampai terjadi. Oleh karena itu, di dalam menyusun gugatan kita perlu taktik strategi dan persiapan yang baik. Karena bikin gugatan harus kita berdasarkan on base dokumen. Nah, dokumennya sebagai pihak yang akan menggugat tentu akan disistematisasi dulu dokumen-dokumen yang ada secara benar begitu dokumennya, karena data-data yang ada di dokumen itu harus dikonfirmasi, harus divalidasi kebenarannya kepada kliennya tersebut, sehingga tidak salah nanti di dalam mencantumkan data-data yang ada di gugatan tersebut. Setelah didaftarkan gugatan, ya tentu kita harus memperhatikan juga lawan yang kemungkinan akan melakukan eksepsi. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh lawan, yaitu para tergugat atau tergugat kalau dia satu, maka dia akan melakukan tangkisan ya, dengan suratnya yang kita sebut surat jawaban gugatan. Nah, oleh karena itu membuat surat jawaban gugatan yang isinya ada eksepsinya, yang kemudian ada respon konvensinya, kemudian ada respon terhadap permohonan sita jaminan. Kalau gugatannya mengandung sita jaminan, maka perlu direspon di dalam surat jawaban juga. Oleh karena itu, pihak tergugat juga bisa melakukan gugatan balik yang kita sebut dengan rekonvensi. Oleh karena itu, rekonvensi begitu penting dari pihak tergugat untuk menggugat balik, gitu kan? Gugatan yang dia terima, ya, konvensi yang dari awal disampaikan oleh penggugat melalui lawyernya. Nah, setelah itu di acara perdata juga dibahas mengenai intervensi, ya. Kalau ada pihak ketiga masuk ke dalam perkara, maka kita harus memperhatikan, ya, agar intervenan itu bisa diterima oleh majelis hakim, karena intervenan itu bisa posisinya dia di pihak penggugat, bisa di pihak berdiri di tergugat, bisa juga dia berdiri sendiri. Yang jelas intervenan ini akan membela kepentingan hukumnya yang terganggu dengan adanya perkara yang sedang berjalan. Ya, kemudian juga kita bicarakan mengenai penggabungan gugatan, penyitaan, dan dalam proses penyelesaian perkara perdata, karena majelis hakim juga punya kewajiban untuk mendamaikan, maka kita juga harus membahas mengenai perdamaian atau yang kita sebut dengan akta van dading. Nah, dengan akta van dading tentu dengan suatu penetapan itu punya kekuatan eksekutorial dibandingkan hanya perdamaian yang tanpa penetapan. Pembuktian sebagai salah satu tahap yang begitu menentukan di dalam proses penyelesaian perkara perdata, karena menentukan menang atau tidaknya, gugatan diterima atau tidaknya itu sangat tergantung dari persoalan pembuktian. Apa saja alat bukti, bagaimana sistem pembuktian, beban pembuktian bagaimana pembagiannya, itu semua diatur oleh hukum acara perdata ini. Termasuk upaya-upaya hukum yang bisa dilakukan kalau salah satu pihak kalah di tingkat pertama. Misalnya upaya hukum banding, upaya hukum kasasi, bahkan bisa sampai PK. Itu juga semua dibahas di dalam
hukum acara perdata ini. Ya, menarik kalau kita memperdalam, menguasai hukum acara perdata ini. Ya, sehingga nanti kalau kita terlibat langsung maupun tidak langsung, kita bisa paham ya bagaimana prosedurnya, bagaimana menghadapi lawan, bagaimana berhadapan dengan hakim dan sebagainya. Itu semua diatur oleh hukum acara ini. Setelah putusan pengadilan itu ingkrah, punya kekuatan hukum yang tetap, yang pasti, maka masalah selanjutnya adalah eksekusi putusan. Nah, eksekusi ini bukan masalah yang gampang. Kenapa? Karena bisa juga lebih rumit daripada proses sampai dengan ingkrahnya putusan tersebut. Karena eksekusi kalau pihak yang kalah tidak ikhlas, tidak ridho, tidak tulus untuk melaksanakannya, maka akan menjadi problem permasalahan hukum baru lagi ya mengenai eksekusi ini. Ya, bagaimana caranya kalau ada pihak yang kalah tapi tidak ikhlas, tidak tulus dan tidak mau melaksanakan isi putusan? Apa upayanya? Yang bisa dilakukan oleh yang menang, ya minta bantuan pengadilan untuk melakukan atau mengajukan permohonan aan maning. Minta yang kalah ditegur oleh pengadilan melalui ketua pengadilannya. Kemudian kita juga bisa melakukan upaya permohonan sita eksekusi. Setelah sita eksekusi dilakukan, kemudian bisa diangkat sita eksekusinya dan eksekusinya bisa dilakukan, tentu dengan penetapan pengadilan juga. Pihak-pihak yang kalah setelah putusan Mahkamah Agung misalnya, maka bisa juga melakukan peninjauan kembali, walaupun alasannya peninjauan kembali itu sudah jelas, sudah limitatif, diatur oleh hukum acara perdata juga ya. Tidak hanya mengenai masalah novum, tapi juga banyak masalah-masalah kekeliruan majelis hakim di dalam mengadili, memeriksa perkara perdata. Kemungkinan majelis hakim juga bisa melanggar hukum acara perdata ini. Dan beberapa pelanggaran juga bisa dijadikan dasar untuk melakukan PK. Salah satunya adalah misalnya sidang terbuka untuk umum yang azasnya seperti open bar head itu, tetapi majelis hakim lupa, lalai, sehingga pembacaan putusan tidak dinyatakan terbuka untuk umum itu dan dicatat oleh lawyer-lawyer, dan andai kata setelah putusan Mahkamah Agung masalah ini bisa dijadikan atau terungkap, bisa dijadikan alasan untuk diajukannya PK. Bagaimana kalau misalnya sudah kalah tetapi dia tidak punya daya upaya untuk melaksanakannya walaupun punya niat baik, ya tentu kita lihat bagaimana upaya paksa badan gazeling ini diterapkan. Nah, sebagai alternatif proses penyelesaian perkara perdata ini di pengadilan umum, ada juga yang kita sebut sebagai arbitrase, sebagai alternatif seperti ADR ya, alternatif dispute resolution, jadi alternatif tempat penyelesaian. Tetapi arbitrase punya syarat, harus ada para pihaknya membuat perjanjian arbitrase ya. Dan ada di dalam perjanjian itu, biasanya ditaruh di bagian akhir perjanjian, ada klausul arbitrase. Nah, kalau ada klausul arbitrase dan sudah dipilih tempatnya adalah arbitrase, tempat penyelesaian perkara, maka pengadilan negeri seyogyanya menolak untuk perkara-perkara yang sudah disepakati para pihaknya untuk penyelesaiannya di arbitrase. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.